Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kita berpikir, kenapa anak-anak zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha, ketika mereka bermain gadget, scroll media sosial, atau bermain game, mereka akan betah main kayaknya dalam waktu yang sangat lama. Berjam-jam, bahkan melupakan aktivitas yang lain. Tapi, ketika kita ajak belajar, apalagi belajar agama, apalagi belajar fikih, baru mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit, mereka sudah merasakan bosan. Mereka sudah tidak antusias untuk belajar lagi. Kira-kira apakah kesalahan itu ada pada fikihnya? Tentu tidak, karena fikih adalah hukum yang hidup dan senantiasa relevan. Bisa jadi kesalahannya ada pada cara penyampaiannya yang mungkin tidak relevan dengan dunia mereka. Maka di sini saya Ihsan Rian Kurnianto ingin menjelaskan tentang urgensi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang fikih. Teman-teman sekalian, harus kita sadari bahwa landscape pendidikan kita hari ini sudah berubah total. Maka hari ini kita menghadapi yang namanya pergeseran paradigma fundamental. Maka kita ketahui bahwa metode tradisional, di mana guru hanya berceramah secara satu arah, dan siswa mereka hanya mendengarkan, seringkali gagal melibatkan generasi digital. Kira-kira kenapa? Karena mereka terbiasa dengan konten yang dinamis, cepat, dan interaktif. Maka ketika materi fikih itu disajikan secara statis, tentu akan ada gap atau kesenjangan yang sangat besar, dan siswa akan merasa, fikih itu kuno. Ditambah lagi, kurangnya kreativitas di bidang digital, yang membuat pembelajaran akan terasa kaku. Akibatnya apa? Materi tidak terserap dan baik. Dan yang lebih parah, mereka akan merasa bahwa hukum Islam ini sudah tidak nyambung lagi dengan kehidupan mereka. Dan inilah tantangan nyata yang kita hadapi pada hari ini. Apa dampaknya jika kita sebagai pendidik diam saja dan tidak turut andil dalam memanfaatkan teknologi informasi ini? Maka ada 3 resiko besar yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah akan ada yang minat yang menurun, atau motivasi dari para siswa yang turun dalam pelajari hukum Islam ini. Maka mereka tidak tertarik lagi untuk mempelajari fikih ini. Mereka hanya menganggap atau belajar fikih hanya untuk mendapatkan nilai di sekolah saja, bukan untuk bagaimana memahami dan mempraktikkan dalam ibadahnya. Yang kedua adalah inefisiensi pembelajaran. Maka metode lama seringkali menggunakan pukul rata, di mana semua siswa dianggap sama. Padahal kenyataannya setiap siswa memiliki kecepatan dalam memahami yang berbeda-beda. Maka tanpa adanya teknologi ini akan sulit bagi guru untuk memantau siapa saja siswa yang sudah paham, siapa saja siswa yang belum paham, dan kecepatan mereka dalam memahami fikih ini. Kemudian yang ketiga adalah, dan ini paling bahaya, adalah akan kehilangan nilai atau loss of value. Maka ketika fikih ini dianggap sebuah hal yang membosankan, esensi hukumnya tidak akan masuk ke hati. Pada akhirnya kita hanya mencetak anak-anak yang mereka mungkin hafal rukun sholat, hafal bacaan sholat, tapi mereka tidak paham mengapa saya sholat, untuk siapa saya sholat. Maka dari itu, integrasi TIK ini bukan hanya untuk sekedar kita gaya-gaya ikut tren saja, tapi adalah sebuah kebutuhan mendesak dalam memperbarui bagaimana kita mengajarkan. Sekarang kita masuk ke agama ini, bagaimana cara mengubahnya. Maka jawabannya adalah perlu adanya transformasi digital. Di sini ada beberapa alat yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah platform-platform e-learning. Nah, kita bayangkan bagaimana materi toharoh, bersuci, materi sholat, atau materi muamalah sekarang tidak hanya ada di buku teks saja, tapi itu sudah tersedia di internet, dan kita bisa akses kapan saja. Dan siswa itu mereka punya kendali penuh atas waktu mereka. Jadi ketika mereka luang, mereka bisa memanfaatkan untuk membuka itu. Yang kedua adalah perlu adanya konten multimedia yang interaktif.
Maka jangan hanya menggunakan teks saja. Perlu adanya video animasi. Misalkan contoh, animasi untuk bagaimana gerakan-gerakan sholat. Perlu juga mungkin infografis untuk pembagian warisan, siapa mahram, siapa bukan mahram. Atau mungkin ada podcast atau diskusi yang membahas tentang hukum-hukum kontemporer. Dan dengan teknologi juga, kita bisa menciptakan pembelajaran secara personal. Maka siswa yang visualis, atau dia suka dengan video, dia bisa belajar lewat video tersebut. Yang dia suka membaca, dia bisa membaca melalui artikel digital. Siswa yang suka tantangan, mereka bisa belajar melalui gamifikasi. Bermain game untuk belajar. Maka ini akan membuat fikih terasa lebih hidup. Dan fikih akan lebih menyenangkan. Mereka akan lebih tertarik untuk belajar tentang. Dan harus kita pahami bahwa teknologi ini bukan hanya sekedar alat saja, tapi ada sebuah koneksi, ketersambungan. Maka di sini perlu adanya konsep e-ummah atau komunikasi komunitas digital yang harus berperan. Maka di sini pentingnya komunitas digital, di mana kita bisa manfaatkan media sosial atau bahkan grup-grup diskusi yang ada di WhatsApp, Telegram, dan media sosial yang lain, bukan hanya untuk sebagai kita ngobrol biasa ataupun menyebarkan pengumuman-pengumuman tertentu, tapi bisa kita gunakan sebagai media untuk diskusi, sebagai media untuk bahsul masail, bagaimana untuk mendiskusikan sebuah permasalahan kontemporer umat. Maka bisa juga dengan adanya komunitas digital ini, ketika siswa bertanya tentang hukum fikih, mereka bisa mendapatkan jawabannya secara real time. Mereka langsung mendapatkan jawabannya dari orang yang terpercaya. Begitu juga kita bisa menggunakan untuk diskusi dengan para pakar. Atau adanya komunitas digital ini kita gunakan untuk berbagi referensi. Referensi kitab-kitab atau referensi buku-buku yang menjadi acuan dalam belajar fikih. Maka inilah perlunya kita menciptakan sebuah ekosistem belajar yang kolaboratif. Maka kita pahami bahwa dengan adanya teknologi informasi ini, kita menyadari bahwa guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi menjadi sebuah fasilitator yang mengarahkan diskusi di ruang digital. Hal ini akan membuat fikih menjadi lebih relevan. Fikih akan relevan dengan masalah-masalah kontemporer yang akan kita hadapi sehari-hari, dan akan kita yang relevan dengan masalah yang kita lihat bertebaran di media sosial. Baik, sekarang pertanyaannya adalah, kita harus memulai dari mana? Sebagai calon pendidik atau praktisi di bidang pendidikan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perlunya integrasi yang bertahap. Jangan langsung semua jadi canggih semua ada tahapannya. Kita mulai dari yang sederhana, yang mudah kita lakukan. Misalkan, sebelumnya materi kita bukan buku atau papan tulis, setelah kita coba dengan PowerPoint yang interaktif tentunya. Kemudian dievaluasi, yang sebelumnya menggunakan lembaran-lembaran, kita mencari platform untuk evaluasi. Ada quizzes dan yang lainnya. Maka kita harus memilih platform yang sesuai dengan kemampuan kita dan mudah untuk kita terapkan. Kemudian yang kedua adalah perlu pembuatan konten. Maka mulailah berkarya. Maka setiap guru harus berani untuk berkarya. Maka kita harus mulai berkarya. Kita buat materi fikih yang bagaimana materi fikih itu menarik untuk siswa agar mereka tertarik dalam belajar fikih ini. Kemudian berikutnya kita bisa membangun sebuah komunitas belajar. Maka kita hidupkan kembali grup-grup diskusi melalui teknologi informasi ini. Bisa grup WhatsApp, grup Telegram, ataupun forum-forum di internet yang berisi tentang diskusi-diskusi fikih. Dan yang terakhir, perlu adanya evaluasi yang berkelanjutan. Maka teknologi terus berubah. Disinilah kita harus rajin dalam menilai. Apakah aplikasi ini masih efektif? Apakah metode ini masih disukai siswa? Masih relevan dengan siswa? Dan di sini kuncinya adalah kita harus beradaptasi. Dan kita tidak boleh berhenti belajar. Karena dunia ini sangat cepat sekali berubah. Maka ungkapan yang kita hafalkan adalah, tidak ada yang tidak berubah kecuali adalah perubahan itu. Maka pada akhirnya kita menyadari bahwa kesimpulannya adalah integrasi fikih dengan teknologi informasi dan komunikasi ini bukan lagi sebuah pilihan,
bukan lagi pilihan A, B, C yang harus kita pilih salah satu, tapi adalah sebuah keharusan, sebuah jalan yang harus kita tempuh. Tujuannya apa? Adalah memastikan bahwa dinamika hukum Islam ini tetap hidup dan kompetitif di tengah gempuran teknologi zaman ini. Maka kita membutuhkan transformasi pelopor. Siapa mereka? Pelopor itulah kita, para pendidik, kita, para mahasiswa, kita, para pengajar. Maka mari kita bangun ekosistem pembelajaran fikih yang modern ini. Fikih yang modern, fikih yang inklusif, fikih yang sinergis. Maka jangan kita biarkan pembelajaran fikih ini atau belajar fikih ini menjadi asing di mata generasi-generasi muda. Mari kita hidupkan kembali, mari kita giatkan kembali pembelajaran fikih ini melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.